Sejak tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Republik Indonesia ini telah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 pendengar. Dan imbauan ini pun ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui surat edaran agar mengefektifkan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Khususnya di wilayah Kota Bandung, Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, mengeluarkan surat edaran yang berisi upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona. Di antaranya melakukan pembelajaran jarak jauh atau online bagi siswa dan menghentikan sementara kegiatan massal serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Namun demikian, di tengah upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona, masalah sosial lainnya bermunculan. Salah satunya yakni merebaknya berita bohong ataupun hoax pendengar. Sejak tanggal 16 Maret 2020, redaksi PRFM ini rata-rata menerima 20 interaksi per hari mengenai hoax yang berkaitan dengan virus corona. Interaksi tersebut mencakup permintaan pendengar dan juga netizen yang ingin mengonfirmasi sebuah kabar mencurigakan yang berseliweran di media sosial. Nah, untuk itu pendengar, dalam opsi kali ini, bersama redaksi PRFM, kita akan mengulas seperti apa hoax yang beredar selama masa pencegahan virus corona ini. Ya, sudah bersama dengan para redaktur malam hari ini ada rekan Indra. Selamat malam, Indra. Halo, selamat malam. Ya, belum. Selamat malam, Arya. Belum ada suaranya nampaknya ya. Selamat malam. Halo, selamat malam, Arya. Ya. Oke. Kita masih mencoba. Ya. Ya. Ya, halo, selamat malam, Arya. Masih belum ya. Ya. Yang pasti malam hari ini ada rekan Indra, kemudian juga rekan Dennis Febian dan juga Iqbal Pratama untuk kita berbincang malam hari ini dalam opsi ya. Ya, Arya, selamat malam pendengar PRFM. Ya, yang mic ini sudah ada jelas. Rekan Dennis di biasa redaksi dan ini, nah yang satu ini berarti. Oke. Dan juga rekan Iqbal Pratama juga ya. Selamat malam. Selamat malam Arya, selamat malam juga pendengar PR. Yang pasti kita berharap semoga semuanya kita sehat dan tidak terpapar. Amin. Ya, karena kita tidak bisa kerja dari rumah gitu ya. Betul, ya, betul. Kita harus ngincit di sini ya. Oke, baik. Ya. Ini menarik sekali dari apa yang saya dapatkan di mana redaksi PRFM sejak 16 Maret itu ya menerima interaksi dari pendengar ini rata-rata per hari itu 20 interaksi. Betul. Ya. Ini kaitan dengan hoax ya. Hoax virus corona. Betul. Ya, jadi sejak 16 Maret imbauan Presiden Jokowi ya untuk mulai mengurangi kegiatan di luar rumah. Kita bertugas di PRFM setelah imbauan tersebut menerima banyak sekali, Arya, menerima banyak sekali interaksi. Misalnya ada netizen kita yang dia mention kita dengan apa ya, semacam foto begitu atau sebuah kalimat-kalimat yang apa ini apa dari narasinya saja sudah terdengar lucu ya. Misalnya ada mobil polisi lewat di depan pasar, difoto terus dipasang status VA, narasinya tuh waspada, polisi sudah berkeliaran, pasar akan ditutup 4 hari. Seperti itu apa yang masuk ke kita. Lalu juga Sukajadi sudah jadi zona merah. Ada itu yang paling menurut kami paling apa ya, sempat membuat kita ketar-ketir juga karena tumben hoaxnya itu berbentuk voice note gitu, rekaman audio begitu. Seorang wanita dengan nada sedih menceritakan bahwa Jalan Sukajadi sudah zona merah. Setelah kita melakukan pengecekan, ternyata zona merah itu adalah nama rumah makan, Arya. Di Sukajadi di antara RSHS dan PVJ itu ada sebuah rumah makan namanya zona merah. Mungkin wanita tersebut melihat plang gitu kan, plang zona merah. Kebetulan logonya kemarin saya lewat itu ke saya zona merah. Kebetulan lambangnya itu tengkorak, tengkorak dengan sendok dan garpu gitu. Jadi mungkin wanita tersebut langsung kayak seperti kaget langsung.
menyebarkan hoax tersebut begitu. Jadi ada banyak juga hoax yang memang sedikit menggelikan, Betul. begitu ya, dari sejak 16 Maret yang lalu. Nah, rekan Dennis, ini kaitan dengan berita-berita hoax tersebut tentu juga dari redaksi ini langsung melakukan semacam pengecekan begitu ya. Nah, seperti apa nih pengecekan yang dilakukan oleh teman-teman di redaksi ini? Betul, Arya dan pendengar PRFM. Jadi kita juga sudah nanti akan konfirmasi ulang dengan pihak Jabar Cyber Hoax ya soal berapa laporan hoax yang diterima hingga sampai hari ini. Karena per bulan atau per minggunya sering direkap begitu ya, rekapitulasi dari mereka banyak yang laporan. Di kita juga sudah merekap tadi kan ya, sudah berapa hoax yang sudah kita jawab, verifikasi juga untuk informasi soal hoax ini kita rata-rata banyak terima informasinya itu dari Twitter, kemudian ada yang mention kita ke Twitter @PRFM News ya, karena saya juga handle media sosial, kemudian juga DM Instagram ya, DM Instagram. Kalau Facebook berkurang karena mungkin jarang digunakan untuk bertanya begitu ya kepada admin PRFM biasanya. Ketiga yaitu WhatsApp tentunya ya, dari WhatsApp. Dan memang untuk saya sampaikan terlebih dahulu soal jenis-jenis informasi-informasi yang ditanyakan ya, karena ini kebanyakan sebenarnya yang mencoba meminta klarifikasi ke PRFM begitu. Apakah berita ini benar? Apakah berita ini valid? Seperti itu ya. Jadi kebanyakan yang bertanya, dan kalau melihat pertanyaan itu semua narasinya itu memang ada ditambah dengan foto-foto, baik itu foto ada foto-foto yang memang benar terjadi, tapi dengan narasi yang hoax gitu ya, narasi yang salah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Indra, seperti ketika polisi yang memang sudah menindaklanjuti maklumat Kapolri agar ada penyemprotan, penghimbauan sosialisasi, kayak seperti di pasar tadi ya, pasar Cibogo ya. Ternyata itu hanya sosialisasi cuci tangan, tapi dengan narasi bahwa ada penutupan pasar begitu. Ya, padahal tidak ada penutupan pasar. Nah, itu satu yang banyak ditanyakan itu soal penutupan pasar. Kemudian juga yang kedua yaitu narasi-narasi yang diambil dari Instastory. Mungkin pendengar yang punya Instagram sudah tahu ya. Di Twitter juga sekarang ada Instastory ya. Di YouTube juga ada sekarang. WhatsApp juga ada Instastory. Jadi dengan narasi ya sama tadi, fotonya mungkin benar ya, tapi ditambah dengan narasi yang salah ya, seperti yang yang ramai itu terkait soal banyak sekarang jadi citizen journalism memang meningkat ya sebenarnya. Masyarakat mencoba mendokumentasikan video seperti itu, bahwa ada yang membawa pasien ya itu memang betul, tapi kejadiannya dinarasikan di tempat misalnya di Bandung, padahal kejadiannya di Jakarta. Baik rekan Dennis, kita tahan dulu ya, dan juga rekan Indra, ada pendengar juga yang ikut bergabung, ada Teh Ara di Sadang, Serang. Saya akan sapa dulu ya. Baik. Selamat malam Teh Ara. Ya, selamat malam Teh Ara. Ya, selamat malam Teh Ara. Ya. Baik. Sudah terdengar suara saya nih dengan jelas Teh Ara? Terdengar walaupun sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus. Ya, saya coba sedikit mendekat. Nah, bagaimana sekarang? Baik. Ya, sudah jelas ya? Jelas. Baik. Cukup jelas. Apa yang ingin Anda sampaikan juga malam hari ini? Ikut bergabung, bagaimana ini komentarnya? Paling saya resah ya sama hoax ini, apalagi saat ini hoax yang paling sering beredar tuh tentang singa yang dikeluarin di jalanan itu ya, yang katanya di Rusia itu. Oh, singa itu ya. Kakak ipar saya kan nyebarin tuh di grup WA. Yeah. Itu jadi kayak geger aja gitu, satu keluarga besar gitu. Udah gitu, udah saya bilang hoax, malah bilang ya saya penipu atau apalah, karena saya juga dapat verifikasi dari PRFM waktu itu kan. Setelah itu dia malah nge-snapgram bahwa di Rusia telah dibebaskan singa-singa biar si warga-warganya tuh nggak
keluar rumah. Padahal saya udah ngasih tahu hoax, jadi saya sendiri kesel ya, terus resah juga gitu. Ini orang-orang kenapa gitu, udah dikasih tahu itu hoax tapi masih aja nggak manut. Baik. Nah, mungkin ada imbauan juga ini untuk yang lainnya pendengar PRFM agar tidak terperdaya dengan hoax itu ya, Teh Ara. Punten Kang, suaranya nggak kedengeran Ya, jelas. baik, saya coba ulang kembali ya. Nah, mungkin juga himbauan nih, Teh Ara ya, bagi warga ataupun pendengar PRFM agar tidak terperdaya dengan hoax. Seperti apa nih himbauannya, Teh Ara? Iya, kalau bisa jangan disebarluasin lah hal-hal yang sekiranya dirasa kok aneh gitu. Sekiranya ya verifikasi dulu gitu, baca-baca berita dulu gitu, atau tanya ke PRFM gitu kan. Biasanya juga kan kalau nanya biasanya kalau di WA juga dibalas, atau di Twitter juga sering dibalas kan. Maksudnya tanya dulu lah apakah itu benar atau tidak, baru bisa disebarkan mungkin seperti itu. Oke, baik ya. Cukup ya, terima kasih untuk Teh Ara di Sadang Serang sudah ikut berkomentar di Opsi Malam hari ini. Selamat malam Teh Ara. Selamat malam. Baik. Ya, demikian tadi rekan-rekan ya. Teh Ara di Sadang Serang sudah menyampaikan apa pengalaman yang dia dapatkan ya. Ya, silakan. Ya, tapi sebelumnya memang kita mengapresiasi ya apa inisiatif dari netizen pendengar yang ingin mengkonfirmasi karena resah begitu ya. Ini rata-rata di grup WhatsApp begitu, WhatsApp sebelah, grup keluarga. Yang tadi ya kita untuk Teh Ara tentunya berterima kasih begitu untuk bisa menjelaskan kepada saudara ataupun kerabatnya di grup itu begitu bahwa informasi ini adalah hoax. Masih ada yang Nah, yang menyinggung tadi yang apa yang disampaikan oleh Teh Ara mengenai soal singa ya. Singa. Iya, di Rusia katanya. Ini di Rusia. Tapi sebelumnya kita melihat bahwa sebenarnya ada hoax yang memang berbentuk seperti lelucon begitu. Jadi sebenarnya kalau kita simak narasinya, perkataannya, tulisannya begitu ya. Ini ternyata kayak seperti SIM apa yang bisa bersama-sama itu dibikin bersama tapi tanggal 29 Februari kan itu SIM kolektif. SIM kolektif ya, padahal itu sepertinya jokes tapi memang kadang di kita itu dianggap serius satu. Betul. Yang kedua jadi ya akhirnya banyak kesalahan misinformasi begitu. Nah, untuk yang di Rusia kita juga yang tadi disampaikan ditanyakan Arya kepada kita redaksi bagaimana cara mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Satu, kita coba tanyakan kepada pihak terkait yang memang bertujuan yang tahu persis begitu ya, seperti tadi kejadian yang polisi di pasar itu ya terjadi di Sukasari. Kita konfirmasi ke pihak polseknya dan menjelaskan seperti itu. Kemudian kita ke kementerian coba WhatsApp juga atau cari berita-berita literasi dari Google ya ataupun coba konfirmasi. Kita juga kadang komunikasi dengan admin Jabar Sabar Hoax ya. Jadi bisa saling berbagi informasi yang sudah mereka dapatkan dari mana sumbernya dan seperti apa. Jadi kita bisa menjelaskan kembali begitu kepada masyarakat atau pendengar yang memang bertanya soal itu. Kalau yang soal singa itu sudah ada jawabannya di akunnya ini di bukan Sabar Hoax apa ini ya. Turn back hoax. Jadi itu hoax yang memang sepertinya ingin menakut-nakuti warga gitu ya agar keluar rumah. Nanti kita bisa coba ulas kembali. Namun sementara kita juga akan coba kembali berbincang terlebih dahulu rekan Denis dan juga rekan Indra. Kita akan coba bersama sosial media fact checker di Jabar Sabar Hoax, Pak Alfianto Yustinova ya, yang juga sudah terhubung bersama PRFM malam hari. Baik, saya akan sapa dulu. Selamat malam Pak Alfianto Yustinova. Pak Alfianto, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Alfianto, ini selama kurun waktu penyebaran virus corona ini, apakah juga ada ataupun terjadi peningkatan jumlah hoax yang diterima oleh tim Jabar Sabar Hoax? Atau seperti apa nih Pak Alvin? Ya, kami itu aduannya aja dulu ya. Dari segi aduan itu kita bandingkan dari bulan Februari sampai dengan Maret baru tanggal berapa sekarang? 24 ya? Iya, 24. Itu kita aduannya aja meningkat sekitar 480%.
Jadi 4 kali, hampir 5 kali lipat jumlah Hmm. aduan yang masuk ke kami itu. Oke. Dan data kami dari awal Januari hingga 15 Maret gitu, kami mengklarifikasi 105 hoax terkait dengan virus corona. Sementara di bulan Maret ini dari tanggal 16 hingga 23 kami sudah mengklarifikasi 48 hoax dalam waktu 1 minggu aja ada 48. Ada Oke. peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi juga ya, sampai menyentuh 5 kali lipat begitu ya Pak Alvin ya. Ya. Betul. Nah, ini menurut kajian ilmiah Pak Alfianto, kajian ilmiah tim Jabar Sabar Hoax sendiri, apa sebenarnya motif atau alasan seseorang saat menyebarkan hoax ataupun berita bohong itu? Oke, untuk yang terkait kasus corona ini sih pembagi hoax tersebut itu biasanya sih tidak mengetahui informasi sebenarnya. Jadi ya semata-mata itu hanya membagikan informasi akibat ketakutan terhadap virus corona. Jadi kalau yang share hoax mungkin itu karena ketidaktahuan mereka. Sebab hoax zaman sekarang itu udah sering dilengkapi dengan bukti-bukti yang seolah-olah fakta seperti itu sih. Seperti itu. Kemudian juga ada faktor narsisme juga sih yang dimana orang ingin jadi orang yang pertama menyebarkan suatu informasi, ingin cepet-cepetan baru dapat informasi langsung share. Oke. Ketidaktahuan dan narsisme ya. Iya. Ini menjadi pemicu juga menjadi penyebar berita hoax begitu ya. Baik. Dan kalau boleh dijelaskan juga seperti apa ini hoax yang diterima dan ditangani oleh tim Jabar Sabar Hoax selama ini? Bermacam-macam sih ya. Ini terkait dengan corona atau? Ya, terkait khususnya corona yang kita bahas malam hari ini ya. Oke, bermacam-macam sih, mayoritas itu yang menanyakan benar atau tidaknya di suatu daerah atau tempat itu ada yang positif corona. Mayoritas didominasi seperti itu. Kemudian juga ada mengenai masalah pengobatan atau pencegahan dari mulai dari bawang putih sebagai obat corona hingga sekarang yang baru itu bawang merah yang dapat menyerap virus corona. Ya. Kemudian virus corona juga disebut sebagai bentuk konspirasi ini itulah segala macam sampai hoax yang rasis dan memunculkan sentimen etnis dan agama juga ada. Jadi sudah ada banyak juga ya terkait dengan corona ini hoax yang ditangani oleh tim Jabar Sabar Hoax begitu ya. Nah, Betul. ada tips mungkin nih bagi warga saat menerima informasi agar tidak terperdaya oleh hoax itu sendiri, Pak Alfianto. Oke, jadi saya menghimbau agar masyarakat untuk mencari info terkini mengenai virus corona itu dari situs-situs terpercaya dan situs resmi pemerintah, bukan dari grup WhatsApp dan dari medsos seperti itu. Kemudian bila Anda mendapat informasi dari media sosial, maka sebaiknya tahan dulu dan tidak asal sebar sana sini lah seperti itu. Kemudian bisa laporkan atau tanyakan bila ragu terhadap informasi yang didapat ke Jabar Sabar Hoax, atau bisa juga ke PRFM seperti kan PRFM juga suka mengklarifikasi ya. Kemudian setelah mendapat hasil klarifikasinya, bantu kami lah sebarkan seluas-luasnya informasi yang benar tersebut agar masyarakat yang lain dapat mengetahui juga kebenaran suatu informasi. Seperti itu sih Kang. Ya, baik. Untuk mendapatkan kepastian ini tanyakan juga ke sumber-sumber yang pasti dan siap dipertanggungjawabkan begitu ya. Bisa ke Jabar Sabar Hoax ataupun juga ke kita di PRFM. Baik. Nah, Pak, kalau mengenai zona merah ya. Zona merah itu bagaimana Pak ini? Soalnya sampai saat ini juga masih banyak ini yang bertanya tentang zona merah ini ke PRFM, Pak Alfianto. Zona merah yang di provinsi atau kota Bandung atau Kabupaten Bandung atau yang mana ini? Di provinsi Pak ini, yang di provinsi ya. Yang 7 wilayah itu ya, saya juga belum baca terlalu tuntas ya, itu belum baca keseluruhan yang 7 itu. Mungkin kalau zona merah itu lebih ke Dinkes mungkin ya nanti menanyakannya ya, wewenangnya. Termasuk juga zona merah kota dan juga Kabupaten Bandung? Ini ada di Dinkes ya? Yang kota sudah kita klarifikasi itu hoax. Ada 22 kecamatan, ini yang kabupaten baru masuk aduannya ke kami, ada zona merah juga di Kabupaten Bandung. Nah itu saya coba cari sih, belum nemu klarifikasinya sih. Baru dapat tadi hari ini. Kalau zona merah kota ini hoax ya Pak ya? Ya sudah yang 22 kecamatan atau kelurahan. Kabupaten ini masih ditelusuri ya?
ya masih baru masuk masalahnya aduan. Baik. Semoga juga nanti bisa diupdate kembali untuk informasinya, karena salah satunya banyak ditanyakan kebenaran informasi terkait dengan zona merah ini, Pak Alfianto. Baik, terima kasih sudah langsung on air di PRFM malam hari ini, bergabung dalam opsi malam hari ini untuk sosial media fact checker di Jabar Sabar Hoax atau JSA, Alfianto Yustinova. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Arya. Itu tadi langsung perbincangan bersama sosial media fact checker di Jabar Sabar Hoax, Alfianto Yustinova, ya, yang sudah menyampaikan beberapa keterangan di mana ada peningkatan 5 kali lipat ini ya untuk informasi hoax yang diterima oleh Jabar Sabar Hoax selama masa pencegahan virus corona. Dari kajian juga ini bisa jadi peningkatan ini karena pertama berangkat ketidaktahuan, ya, informasi kebenarannya tidak diketahui, dan ada narsisme. Pastikan informasi hoax ini tidak terus menyebar, cukup di Anda, jangan terus disebarkan ya. Biasanya Anda dapatkan informasi itu mungkin dari grup sebelah, dan grup sebelah. Jadi pastikan sumber informasinya valid, benar. Kalaupun butuh kepastian, informasi tanyakan ke pihak-pihak yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa ke tim Jabar Sabar Hoax ataupun ke PRFM untuk memastikan kebenaran informasi ini. Baik, nanti saya akan kembali lagi untuk berbincang bersama rekan-rekan. Ada Rindra, ada Denis, ada Iqbal Pratama. Usai jeda iklan berikut, kembali saya dalam opsi malam hari ini, obrolan plus solusi. Virus corona atau COVID-19 bisa kita cegah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Siti Muntama Odet M. Daniel selaku Ketua Forum Bandung Sehat mengajak seluruh warga Kota Bandung secara bersama-sama melakukan pencegahan penularan COVID-19 dengan cara 1. Menutup mulut dengan tangan atau sikut yang dilipat saat batuk atau bersin. 2. Melakukan jaga jarak saat interaksi sosial seperti tidak bersalaman, tidak cium pipi, tidak berpegangan, dan tidak berpelukan. 3. Tidak menyentuh wajah dengan tangan tanpa cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer terlebih dahulu. 4. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan olahraga teratur, makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengelola stres dengan baik. 5. Mendukung pengendalian wabah infeksi COVID-19 dengan cara isolasi diri atau berdiam diri di rumah selama 14 hari. Jika diharuskan keluar rumah untuk hal yang sangat penting, dilakukan dengan fokus pada tujuan dan meningkatkan kewaspadaan diri. Mari kita bersama-sama berbuat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar wabah COVID-19 di Kota Bandung yang kita cintai ini segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Please dong. Aduh, jangan deket-deket dong. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Untung udah work from home. Yang paling penting adalah social distancing. Yuk menghindari bersentuhan dengan orang lain, jauhi kerumunan, tetap menjaga jarak dan lakukan aktivitas belajar, kerja, serta beribadah dari rumah. Tetap tenang dan tidak panik karena penderita COVID-19 bisa sembuh. Ingat dan catat, hotline virus corona resmi di 119 extension 9. Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
dan 107,5 PRFM News Channel. Ya, masih di obrolan plus solusi pendengar, opsi malam hari di Brigada. Rekan Indra, Denis dan juga rekan Iqbal bersama dalam obrolan plus solusi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan pendengar, sejak tanggal 16 Maret 2020, redaksi PRFM ini rata-rata menerima 20 interaksi per hari ya. Ini terkait dengan hoax yang berkaitan dengan virus corona. Baik itu cakupannya tentang permintaan pendengar dan juga netizen yang ingin menginformasi ataupun mengonfirmasi sebuah kabar mencurigakan yang berseliweran di media sosial. Dan tentu saja teman-teman dari redaksi pun ini menampung setiap informasi, namun selain menampung, menyimpan interaksi itu juga ada beberapa hal penting juga yang dilakukan oleh teman-teman di redaksi. Nah, rekan Indra seperti apa nih? Selain tadi juga menyimpan, sampai saat ini juga saya dapatkan ini rekap interaksi terkait hoax virus corona. Tentu juga ada hal lain juga yang dilakukan oleh teman-teman di redaksi. Seperti apa nih, rekan Indra? Iya, jadi setelah kita mendapatkan info dari netizen atau pendengar, kita coba tanyakan, kita klarifikasi prosesnya, kita tanyakan kepada pihak yang berwenang, misalnya yang tadi zona merah di daerah Sukajadi berkaitan dengan RSHS, kita tanyakan kepada pihak RSHS, kita tanyakan juga kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, setelah dijawab dan dipastikan itu hoax, kita juga jadikan sebuah berita. Nah, jadi berita itu bisa dicek di laman website kami di www.prfmnews.id. Banyak belakangan ini, beberapa hari ini kita banyak berita yang mengklarifikasi kabar-kabar bohong gitu kan. Jadi bisa nanti pendengar atau netizen yang ingin memastikan kabar terbaru yang didapatkan misalnya tentang zona merah tadi misalnya bisa cek di website kami begitu. Iya. Itu yang pertama, cek di website ya. Ya. prfmnews.id. Itu yang pertama. Yeah. Pastikan Anda untuk senantiasa mengecek sesering mungkin gitu ya. Terutama di era berseliwerannya berita hoax terkait dengan penyebaran virus corona ini ya. Baik. Seperti ini ada lagi yang baru masuk hari ini nih. Ada di Twitter @andristri. Min punten, apakah info ini benar atau tidak? Ada kabar kalau virus corona bisa mati dengan air panas. Jadi kita harus banyak-banyak minum air panas. Coba. Itu ya. Ini baru lagi masuk ini. Ini baru ya masuk redaksi. Interaksi Kang Andri Stri ini langsung dijawab sama @moncici. Tolong ya masyarakat jangan gampang percaya hal-hal yang di-share di grup WhatsApp. Ikutin aja anjuran pemerintah, nggak usah aneh-aneh. Segala minum air panas, memang mau debus ya gitu kan. Jadi kadang netizen kita juga mungkin kesel atau gimana, akhirnya dia juga ikut menjawab gitu ketika kita sedang melakukan verifikasi, apa betul air panas minum airnya panas-panas kita minum apakah akan mematikan virus corona seperti itu. Lalu juga yang seperti ini juga kita sampaikan juga ke pihak Polda Jabar untuk untuk ranah hukum ya. Kalau misalnya kita lihat dari regulasi apa yang sekiranya bisa dilanggar dengan kita menyebarkan hoax, ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Ada ancamannya di pasal 28 ayat 1. Ancaman hukumannya nggak main-main ini 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. 1 miliar. Jadi kami sekali lagi imbau kepada pendengar kami, kepada netizen kami, kepada seluruh warga untuk misalnya menerima informasi yang masih dirasa sumbernya tidak jelas, tahan, jangan langsung disebar kembali, jangan disebar ke grup keluarga Anda, jangan sebar lagi di medsos, tahan, tanyakan kepada kami. Kita juga kolaborasi dengan Jabar Sabar Hoax. Mari kita sama-sama klarifikasi untuk hoax ini berhenti di Anda, jangan sampai tersebar lagi begitu. Jadi pastikan kabar hoax ataupun informasi hoax bohong tuh berakhir di Anda, cukup tos lah ya. Jangan sampai menjadi penyebar berikutnya dan terus berlanjut. Nah, dari rekan Denny sendiri seperti apa nih? Ya, terutama soal kabar hoax ini memang tidak main-main ya. Maksudnya
setiap bila sudah tersebar ke orang-orang yang mudah percaya begitu, yang literasinya rendah kan, jadi kadang sering direalisasikan. Contoh saja kayak kemarin yang rame begitu, yang beredar informasi bahwa akan ada penyemprotan racun untuk virus corona COVID-19 dari Malaysia dan Singapura dari udara mulai aplikasi percakapan WhatsApp begitu. Dan memang berdasarkan hasil penelusuran klaim bahwa ada penyemprotan racun untuk virus itu dari Malaysia dan Singapura melalui udara adalah informasi yang salah ya. Bahwa Angkatan Tentara Malaysia menyatakan informasi viral tersebut palsu alias hoax dan meminta semua pihak untuk tidak menyebarkannya. Nah, ada yang melaksanakan mengeringkan jahitan malamnya diambil Jemuran. jemuran ya, di jemurannya malam-malam kan masih ada yang berjemur mungkin malam juga langsung buru-buru begitu kan. Berarti ada juga yang melaksanakan begitu. Ada juga itu cerita dari rekan-rekan saya yang katanya udah ada rekannya juga yang percaya begitu soal itu kan. Ya berarti memang karena kita sudah hampir semua punya smartphone begitu kan, punya grup WA sendiri ya rata-rata ya di untuk warga Indonesia sendiri kan. Jadi ya ini memang khususnya juga yang rentan itu yang sudah lanjut usia begitu kan. Betul. Beliau pasti banyak yang susah untuk mencoba mengklarifikasi. Di luar memang dia bisa melihat langsung dari televisi, tapi dari televisi tentu tidak seperti di kita bisa menanyakan secara orderan gitu ya. Kalau televisi kan hanya sesuai agenda setting dari medianya. Nah, kalau di kita kan bisa ditanyakan, sekarang sudah ada akses juga di WhatsApp, Twitter, Instagram, DM, kita bisa membantu menjawab. Meskipun kadang memang ada juga yang harus menunggu begitu ya. Karena kita harus proses dulu ya, tidak langsung bisa menjawab begitu. Karena karena saya sampaikan begitu ya pendengar PRFM. Sudah hampir seminggu ini peningkatannya betul ya, tadi sampaikan area, bahkan tadi dari pihak Jabar Saber Hoax sudah hampir 400% lebih begitu informasi yang miss ya ini beredar begitu di masyarakat, apalagi saat wabah corona ini begitu. Jadi di saat masyarakat coba social distancing, kemudian juga work from home di rumah, tentunya banyak akhirnya untuk mendapatkan kabar tuh dari smartphone. Betul. Tapi sekarang dengan adanya kabar hoax, mereka juga jadi terganggu begitu ya mentalnya gitu ya. Dengan informasi-informasi, apalagi tadi yang tadi disampaikan oleh Jabar Saber Hoax soal virus corona ini begitu, diatak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang apakah itu narsis sekarang untuk lelucon dan sebagainya, atau emang untuk meresahkan, punya agenda yang punya masing-masing begitu. Tapi ini tentunya tadi kita harus ingat bahwa menyebarkan pun kita bisa dijerat begitu, undang-undang ITE begitu. Siap, 6 tahun ya. Ya. Tuh, 6 tahun. Tidak 1 miliar. Tidak hanya membuat, pasti yang membuat, tapi juga yang menyebarkan. Yang menyebarkan. Dan nanti ditelusuri terus siapa ini pembuatnya. Nah, kalau lahir di Anda tidak bisa bertanggung jawab, berarti Anda yang harus siap dikurung 6 tahun ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi juga Pak Alfianto sempat menyampaikan meningkatnya kabar hoax ataupun informasi bohong ini juga kaitan dengan ketidaktahuan ataupun juga narsis. Saya penasaran dengan rekan Iqbal dari tadi jempek wae itu. Rekan Iqbal, ada yang ingin Anda sampaikan juga malam hari ini ya? Iya, memang sangat banyak sekali ya interaksi yang kita terima dari 1 pekan yang lalu, Arya, dan kita terus berupaya jadi ya untuk mengkonfirmasi. Mungkin ada yang bisa langsung kita konfirmasi, ada yang membutuhkan waktu, karena hoax itu ada yang dicampur-campur juga. Jadi informasinya sebenarnya benar, tapi dikasih narasi-narasi yang sedikit menyesatkan lah, kira-kira begitu, Arya. Jadi kita harus memisahkan dulu. Nah, yang ini benar gitu. Nah, kalau yang ininya tidak. Bahkan ada yang menyampaikan tentang bercandaan mengenai kalau di tol itu katanya gerbang tolnya akan tutup, tidak akan buka secara otomatis. Kalau sudah ditempel kartu baru buka, itulah katanya mengenai corona ini jadi seperti itu. Padahal kan memang seperti itu ya mekanisme dari gerbang tol di jalan tolnya begitu, Arya. Nah itu. Kemudian masih banyak lagi yang lain seperti contohnya, silahkan yang untuk mengetahui apakah Anda
terinfeksi virus corona atau tidak, bisa datang ke rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Nah, memang di sana ada rumah sakit yang benar, ada memang rumah sakit yang tidak diperuntukkan juga untuk melakukan pengecekan. Nah, itu kan kita harus pisahkan juga mana yang benar, mana yang tidak begitu. Kemudian juga kita harus konfirmasi ke pihak puskesmas, karena di puskesmas itu ternyata hanya untuk deteksi dini saja. Jadi yang sudah punya gejala-gejala seperti batuk ringan, kemudian sesak nafas, sudah demam, nah itu bisa datang dulu ke puskesmas, dan itu pun sebenarnya untuk deteksi dini saja. Baru setelah itu akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah dikhususkan. Dan mungkin yang terakhir kalau dari saya, ini selain kita sebagai media massa, PRFM salah satu fungsinya juga tadi ya untuk memberikan kabar yang memang benar begitu. Kemudian ada teman-teman Jabar Sabar Hoax. Nah, untuk warga masyarakat juga ini bisa diakses di WhatsApp-nya masing-masing. Jadi di sini ada covid19.go.id. Jadi ini adalah layanan publik berupa chatting WhatsApp di nomor 0811 333 99000. 0811 3339, jadi 9.000. Nah, itu nanti kalau ingin lengkapnya tanya saja ke redaksi PRFM. Nah, di sana ini semacam call center atau pertanyaan-pertanyaan umum yang masyarakat ingin tanyakan bisa ditanya ke sana, dikelola langsung oleh pemerintah begitu, Arya. Nah, itu mungkin Arya dari saya mah. Dan baik, ini untuk menghindari kabar hoax begitu ya. Jangan sampai Anda juga menjadi salah satu penyebar berita hoax. Seperti yang sering kali masuk ke redaksi PRFM menanyakan kebenaran informasi ini. Terakhir Arya, kalau untuk opsi ini memang dan talkshow yang lain kita masih upayakan secara by phone begitu ya, di pandemi virus corona ini. Jadi kita tetap sesuaikan untuk talkshow opsi ini karena memang dari awal kita sudah by phone. Nah, kita upayakan kalau untuk talkshow opsi tetap ada setiap pekannya. Dan bagi Anda pendengar PR yang baru mendengarkan opsi, jadi opsi ini adalah rekapan interaksi selama 1 pekan ke belakang. Rekapan interaksi apa yang paling ramai ditanyakan kita akan ulas kembali di talkshow ini. Jadi silakan Anda ingin bertanya setiap hari juga mangga begitu. Tapi dengan adanya opsi ini kita bisa tahu nih yang sudah pernah dikonfirmasi oleh PRFM tuh ini begitu, Arya. Itu saja mungkin, Arya. Dan kalau dari redaksi mah kita masih terus mangga, silakan sampaikan informasi Anda bersama kami pendengar. Baik, termasuk juga ingin menanyakan kebenaran informasi, sampaikan ke redaksi ya. Apapun ya, Anda bisa bertanya ke redaksi PRFM. Nanti dari redaksi PRFM akan mencoba membantu apa yang menjadi pertanyaan Anda. Dan kami pun tentu akan mencari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya mohon maaf juga kalau jawabannya tidak langsung begitu ya, ada sedikit jeda begitu ya. Betul. Ini karena juga kami ingin memastikan setiap jawaban benar begitu ya. Jadi kita butuh waktu untuk verifikasi begitu kan, kita bertanya kepada pihak terkait, misalnya mungkin Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah pihak yang sering kita tanyakan untuk virus corona ya. Apakah betul ini di sana ada di wilayah A misalnya ada diduga terpapar virus corona gitu. Itu paling banyak itu pertanyaan seperti misalnya, Min, apakah betul di rumah saya di A wilayah kecamatan A ini ada, tolong konfirmasi. Itu kan kita butuh waktu gitu. Jadi mohon izin waktu gitu kepada netizen pendengar kami, akan kami verifikasi semuanya satu persatu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan netizen kami masih mempercayai kami gitu untuk memverifikasi kabar-kabar yang berseliweran di baik itu di media sosial maupun di jalanan seperti itu. Nah, kalau dari rekan Dennis, hoax ini memang sebelum ada smartphone atau ponsel sudah ada sebenarnya dari dulu ya. Cuman mungkin karena kali ini ada smartphone, kemudian juga ada situs-situs berita web dan Google dan sebagainya, jadi lebih cepat begitu ya. Seperti kan sebenarnya wabah ini tidak hanya corona COVID-19, tapi sebelumnya ada SARS, kemudian ada MERS. Tapi kenapa sekarang seperti makin riuh gitu bahasa Sundanya ya? Karena emang ditambah dengan ramainya di media sosial gitu. Pemberitaan satu, yang kedua soal hoaxnya begitu. Jadi akhirnya ya
luar biasa begitu soal pemberitaan wabah virus corona ini. Jadi untuk bagi Anda khususnya untuk corona ini bisa juga selain bertanya kepada kita juga untuk mencari tahu soal berapa data jumlah korban yang ODP, PDP, kemudian juga yang meninggal. Untuk yang khusus Jawa Barat juga bisa dicek di picobar.jabarprop.go.id ya, karena bisa cek laman di sana. Jadi untuk bisa di sana nanti ada titik-titik lokasi daerah mana saja yang ini nih yang orang dalam pengawasan, kemudian juga yang positif begitu ya, jadi biar jelas begitu. Karena memang yang sekarang ramai itu video-video yang yang meliput ada warga yang ditanduk gitu ya, dan sebagainya. Itu dengan narasi di daerah ini begitu, di Kota Bandung dan sebagainya. Yang kedua juga sekarang menyasar begitu ke pasar-pasar, semua pasar Cibogo, pasar yang pasar-pasar di Kota Bandung semua disasar. Betul Min, apakah besok dari pernyataan DPD Pasar bisa Anda cek di website kami bahwa itu tidak benar ya, di pasar Kota Bandung belum ditutup hingga saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga yang bila Anda mendapatkan kabar hoax cukup sampai Anda saja begitu ya, di keep, jangan di-share ke grup dan sebagainya. Bisa Anda langsung tanyakan ke kami, atau ada tentunya yang punya smartphone bisa searching begitu ya di Google. Pemberitaannya betul tidak. Satu. Yang kedua, khususnya yang bagi Anda melihat di grup ada yang menyebar hoax dan sebagainya, yang minta klarifikasi, silahkan jawab bila Anda memang sudah punya jawabannya bahwa itu salah, dan Anda bisa mengklarifikasi seperti tadi pendengar ya, itu sudah punya inisiatif yang bagus untuk bisa mengklarifikasi suatu berita begitu. Ya, karena tidak hanya tugas media massa saja, tapi tugas ke Anda sendiri begitu ya, yang sebagai penerima, receiver, kemudian juga yang sender juga harus cek lagi begitu sebelum ditanyakan, bisa dicek lagi berulang-ulang, karena tadi seperti dari tim Jabar Seberhok kan ada pas checker ya. Kita juga jadi pas checkernya begitu, yang selain Anda nanti bertanya ke PRFM dan Jabar Seberhok ataupun yang media atau searching lain, Anda bisa di searching sendiri begitu, dicek sendiri. Gitu. Sayang sekali dengan handphone pintar tapi kita tidak terbawa pintar. Jadi salah gitu ya. Kita bisa searching sendiri, cek sendiri. Kalau memang tidak bisa untuk bertanya ke pihak yang pasti, tapi mudah-mudahan juga apa yang Anda searching tidak salah, tapi lebih aman juga langsung telepon PRFM lah. Betul. Kita coba bantu arahkan ya. Meskipun harus nanti searching, ya coba di searching nanti diarahkan, ini webnya ini. Jadi ada pegangan Anda untuk memberikan jawaban begitu ya. Istilahnya jangan mau terlalu narsis begitu ya. Jangan terlalu narsis gitu ya. Tapi harus cari selamat bersama begitu ya, karena bisa jadi informasi salah yang Anda share kembali itu bisa nyilakakeun begitu ya. Dan bisa semuanya ikut. Soal kasus yang soal hoax ini, kalau di media sosial banyaknya kalau ke PRFM bertanya ya, tapi memang untuk cek di Facebook apakah ada yang dijadikan status, kita belum bisa melihat. Tapi memang dulu kan di zaman ramainya politik ya, itu ramai. Tapi untuk corona sepertinya warga sudah pilih-pilih begitu, tidak langsung posting begitu ya. Jadi untuk di Facebook kalau laporan kita menurun, hanya di banyak yang bertanya di Twitter, dan WhatsApp, kemudian juga Instagram begitu. Baik, terima kasih rekan Indra. Yuk, sama-sama Arya. Rekan Denis dan juga rekan Iqbal. Kita sudah sama-sama dalam obrolan plus solusi untuk edisi malam hari Selasa 24 Maret 2020 yang sedang mengangkat panen hoax di masa pencegahan virus corona. Semoga ini menjadi himbauan juga untuk semuanya, jangan sampai menjadi penyebar hoax ya. Pastikan informasi hoax itu berakhir di Anda, dan Anda pun pastikan untuk bertanya ke sumber-sumber yang pasti kebenaran informasi itu, bisa ke tim Jabar Sabar Hoax ataupun ke redaksi PRFM, silakan 0818811075 ataupun 42211075 untuk ditanyakan kebenarannya. Nanti kami akan bantu Anda dengan informasi yang perlu Anda jawabannya ya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang biasa bertugas di redaksi PRFM malam hari ini langsung ikut berbincang dalam obrolan plus solusi ataupun opsi malam hari di berikut.